Sambil nunggu satu lagi, ngobrol dulu kali ya. Halo Lawrence, halo Nadim. Pak, Kalian baru bangun kah atau gimana? Udah dari tadi ya bangun ya? udah dari tadi. Tapi kalian biasanya kalau minggu gini ada les lain nggak? Enggak. Nggak. Lawrence ada lagi nggak? Ya, Kak. Ada les lain lagi nggak? Selain ini hari ini. Ada Inggris, Kak. Tinggal Fatan. Kemana Fatan ini? Fatan ya ini. Nah, sip sip sip. Boleh on cam teman-teman? Halo? Baru bangun kah Fatan? Nggak. Enggak bisa. Kirain baru bangun. Minggu-minggu. Nah, Dim. Sip. Oke. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal melanjutkan pelajaran pertemuan kedua, yaitu materinya penggunaan AI dalam tugas sehari-hari. Kita refleksi dulu ya pertemuan minggu kemarin, kita ingat-ingat lagi biar memori kalian juga makin ingat sama pelajaran pertemuan kemarin, karena kan nyambung tuh. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang apa itu jaringan saraf buatan. Masih ingat nggak? Jadi jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Dari bentuk objeknya, jaringan saraf buatan itu mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya, sehingga dapat belajar. Jadi jaringan saraf buatan itu dengan banyak memori dataset kayak kemarin yang dijelasin itu, misal kucing itu telinganya 2, terus ada kumisnya, kakinya 4. Nah, dari informasi itu mereka merekam, lalu mereka mengolah datanya sehingga mengidentifikasi bahwa setiap objek itu punya ciri-ciri khasnya sendiri. Terus ada 3 komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja. Ada yang ingat nggak apa 3 komponennya? Kemarin dataset, apa lagi? Yang itu yang contohnya Netflix, Spotify itu. Dataset, Oh, apa Nadim? Ingat nggak?
Oke, jadi ada dataset atau kumpulan datanya, terus dari data itu diolah pakai algoritma pelatihan. Itu namanya datanya diolah ya, dilatih dengan adanya kumpulan data, lalu outputnya itu prediksi. Nah, habis itu kemarin kita juga belajar tentang MBB atau model bahasa besar. Jadi model bahasa besar itu yang sering kita temui kalau kita lagi cari jawaban di GPT dan jawaban GPT-nya pasti sesuai dengan pertanyaan kita. Misal kita tanya dengan bahasa formal gitu. Biasanya jawabannya juga formal. Ketika kita tanya dengan informal, GPT tolong. Nah, itu biasanya jawabannya oke, aku akan membantu kayak gitu-gitu. Jadi mereka menyesuaikan bahasa yang kita gunakan gitu, bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Nah, MBB ini juga nggak di GPT aja, jadi contoh model jaringan saraf buatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia itu ada beberapa juga kan. Ada mesin pencari yang di Google, terus ada asisten suara, ada penerjemah, itu juga contoh dari model bahasa besar, digunakan di model bahasa besar. Nah, di model bahasa besar itu dilatih di sejumlah bahasa teks bahasa besar di internet. Jadi ya ketika ada banyak pertanyaan warna langit itu apa gitu, kebanyakan pasti akan menjawab biru. Jadi model bahasa itu pasti ketika ditanya warna langit apa ya pasti jawabannya biru kayak gitu. Pembuatan teks terdiri dari perintah dasar apa? Nah, ini yang kemarin udah kita kerjain. Nah, itu harus diingat-ingat terus karena bakalan terus kepake ya, teman-teman. Jadi, yang pertama kita harus identifikasi dulu tindakannya apa, terus jenis teks yang bakal dibuat gitu apa, terus topiknya yang pasti, terus penonton opsional. Kadang, kenapa tuh Nadim? Cari apa Nadim? Enggak habis tutup pintu. Oh, oke. Terus keterbatasannya apa? Kayak gitu. Kalian mau dibuat formatnya, atau panjangnya, atau bentuk jawabannya poin-poin kah? Kayak gitu ya. Ingat ya ini ya, diingat-ingat sampai nanti. Terus di mana menjumpai AI dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Terjemahan otomatis, kalau kalian buka website tuh sering muncul terjemah otomatis ketika websitenya bahasa Inggris biasanya. Kayak itu. Terus koreksi teks montage di keyboard kalian tuh di HP biasanya sering kan, dan sebagainya. Banyaklah sekarang AI digunakan. Nah, jaringan saraf buatan itu dapat membantu kamu mengerjakan pekerjaan rumah, menulis surat, dan bahkan mengarang cerita. Hari ini kita lihat bagaimana jaringan saraf buatan bekerja untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Oke, masuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan nggak dari pertemuan kemarin, tentang pertemuan kemarin? Udah clear? Udah ya? Udah. Oke, lanjut ke materi hari ini. Udah siap ya? Jadi hari ini pembuatan teks untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, ini ada contoh. Kamu perlu menulis email nih buat nenek kamu untuk menceritakan tentang liburan musim panas kamu. Ya, gimana cara kamu bisa menyelesaikan tugas ini? Atau ya, karena kita mempelajari AI, kita tanya GPT sebagai salah satu AI. Nah, ini perintahnya. Kira-kira perintah kayak gini udah bener nggak ya? Menurut kalian, tulis surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Hmm, boleh lah. Kenapa kok boleh? Kan tadi udah diajarin tuh cara buat prompt. Nah, ini salah satu perintah promptnya nih. Kenapa boleh Nadim? Karena nyambung gitu ya. Iya. Sebenarnya ya boleh-boleh aja, tapi kan kurang benar ya, kurang tepat gitu. Karena kita di sini kan kita belajar buat prompt yang tepat. Nah, prompt atau perintah kayak gini ini kurang tepat. Kenapa? Karena ya perintah itu terlalu umum gitu. Maksudnya ketika kita nyuruh dia buat cerita tentang nenekku ya dia bakal ngarang dan itu bakal bukan cerita kamu kan? Pasti. Iya. Ya dia ngarang aja gitu. Jadi ya nggak relevan sama yang cerita yang akan kamu kirim ke nenek kamu gitu. Dan itu juga bakal gak menarik. Nah, misal ini nih, jadi dia bakal ceritain ya, tersayang, saya harap kabarmu baik-baik aja. Aku sangat merindukanmu dan ingin menceritakan bagaimana liburan panasku, lah, bla bla bla, kayak inilah. Nah, jadi yang diceritain tuh bukan cerita kamu gitu, dia bakal ngejeret, bikin cerita versi dia sendiri. Nah, apa dia benar-benar musim panas kamu? Bukan ya, jadi bikin promnya bukan kayak gitu untuk ketika kamu mau ngirim cerita musim panas kamu ke nenek kamu. Nah, cara gimana? Yang benar. Jadi, yang tetap kita bikin kayak kemarin,
pakai format prompt yang baik. Jadi tindakannya apa dulu? Tentu menulis. Terus jenis teksnya, email yang hangat dan ramah untuk nenek dari cucunya kita. Terus keterbatasannya di sini suratnya harus satu paragraf, terus topiknya. Nah, baru di sini nih kamu ceritain peristiwa yang kamu lakuin gitu. Jadi si GPT ini tugasnya akan membuat ceritanya ya sesuai dengan cerita kamu, tapi dimodifikasi dengan tentunya jenis teks dan keterbatasan yang kamu buat kayak gitu. Ya, ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan musim panasku. Dari jalan-jalan ke tepi pantai, terus hiking ke hutan, kayak gitu. Nah, barulah itu jadi prompt yang baik. Jadi perintahnya itu lebih rinci gitu. Jadi GPT juga eh jawabannya juga pasti akan lebih tepat dan sesuai kayak gitu. Jadi bantu aku menulis email yang hangat dan ramah untuk nenekku dari cucunya Max. Terus ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik, jalan-jalan ke tepi pantai, hiking. Terus surat itu harus satu paragraf panjangnya gitu. Jadi dari format ini nggak harus kamu kayak menulis email ini enggak. Yang penting kamu jadikan semua ini tuh jadi kalimat yang utuh gitu ya teman-teman. Jadi gabung-gabungin aja kan kalian udah gede ya, udah pinter nih gabung-gabungin kayak gini. Cukup beberapa kalimat penghubung aja, kata penghubung aja gitu. Jadi satu kalimat utuh kayak gini. Jadi perintah ini sudah berisi informasi lebih lanjut, penerimanya siapa, hubungan mereka apa, terus peristiwa tertentunya, dan panjang teks yang diinginkan ditentukan juga. Terus hasilnya akan lebih personal. Nah, jadilah kayak gini nih. Jadi jawabannya yang dikasih GPT itu ya tentunya udah benar karena sesuai dengan yang kamu mau kayak gitu. Terus, nah ini yang perlu diperhatikan kira-kira dari cerita ini kan ya udahlah ya ceritanya udah jadi udah benar gitu. Kira-kira apalagi ya yang bisa diperbaiki. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan indikasi gaya dan nada, teman-teman. Jadi kita bisa menciptakannya juga sesuai dengan kita, customisasi dari kita gitu. Kita bisa buat gaya tulisannya kayak gimana, terus kita juga mau nada dari ceritanya itu kayak gimana, kita juga bisa buat GPT menjawab seperti itu gitu. Jadi nah, di sini perintahnya. Di sini bedanya sama prompt yang tadi, dia tambahin dengan gaya hidup yang emosional. Terus juga ditambahkan gunakan tanda seru dan kata-kata ekspresif untuk menunjukkan kegembiraan dan semangat. Sorry. Jadi dengan perintah itu, jadi memungkinkan kamu mendapatkan teks dan nada gaya emosional yang diinginkan untuk sesuai dengan tugas tertentu kayak gitu. Nah, ini juga salah satu contoh lain dari promptnya atau perintah dengan spesifikasi struktur. Jadi biasanya kayak gini nih memudahkan juga ya ketika kita mengetik, gak tahu ya, tapi teman-teman gimana? Ketika aku tuh, misal aku punya beberapa peristiwa yang bakal aku ceritain ke nenekku gitu ya, aku juga bakal lebih nyaman untuk ceritanya itu dibuat struktur kayak gini gitu, dibuat poin-poin gitu biasanya. Nah, jadi di sini itu ya tulis email kepada nenek menggunakan struktur berikut. Jadi aku minta yang pertama ada sapaan dulu, terus cerita pertama apa, cerita keduanya apa, peristiwa ketiga apa, baru nanti bikin perpisahan. Tuh. Nah, jadi perintah ini memberi GPT struktur yang jelas yang memfasilitasi pembuatan teks dan ya dan membuatnya lebih terorganisasi. Oke, lanjut. Oke, dari situ dulu deh. Contoh-contoh prompt baru kan ya tadi ya dibuat dengan ada gaya baru, terus strukturnya juga ada yang struktur kayak gitu. Menurut kalian ada pertanyaan nggak? Atau udah jelas? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Lanjut ke kualitas hasil jaringan saraf secara langsung bergantung pada kualitas perintahnya. Ya, benar. Jadi kualitas jadi jawaban yang dihasilkan oleh GPT itu ya tergantung juga pada kualitas prompt yang kalian buat. Jadi ya kalau kalian bikinnya kayak umum ya pasti jawabannya juga kurang tepat, kurang berkualitas kayak gitu. Jadi semakin tepat dan rinci permintaan kamu, semakin akurat juga hasilnya. Intinya kayak kalian mentraining GPT kalian kayak gitu ya. Nah, berikut beberapa tipsnya itu ada bersikap spesifik tentu ya, jadi nyatakan dengan jelas apa yang ingin kamu dapatkan dari jaringan saraf tuh harus jelas, nggak boleh ambigu. Terus tentukan formatnya, pasti jika kamu membutuhkan sebuah puisi ya tulis puisi, surat ya surat, artikel, terus tuliskan lebih spesifik ya di perintahmu.
Terus ada gayanya formal, formal worries sesuai dengan apa yang kamu mau, percobaan. Sorry. Jadi cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil terbaik kayak gitu ya. Jadi cobalah ya, karena kalian kan juga coba-coba di GPT ya, coba variasi perintah lain yang kalian ingin tahu jawabannya apakah berbeda, apakah sama gitu. Tentunya dengan prompt yang berbeda itu pasti jawabannya berbeda, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tugas platform seperti biasa. Dibuka dulu platformnya, teman-teman. Kayak sebenarnya kalian ini ada satu teman lagi ya, tapi cuti sampai Oktober kayak gitu. Sebenarnya berempat sekelas ini. Lawrence sudah masuk, Lawrence Udah. platformnya. Udah. Oke. Ntar Oke. Ada kesulitan kah, Lawrence? Boleh dibantu kalau ada. Tunggu ya, teman-teman. udah nggak? Udah. Oke, aku share screen, kita jawab bareng-bareng seperti biasa. Pertemuan kedua ya, Oke. yang listen 1. Oke. Jadi di sini definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Ada yang mau mencoba? Soal nomor 1, dibaca dulu deh. Sebentar. Gimana, udah? Ada yang udah nemu jawabannya apa? Definisi dari model jaringan saraf buatan tekstual. Yang A bukan. A. Betul, Nadim, good job. Oke, next. Fungsi utama prompt ketika bekerja dengan jaringan saraf buatan. Gantian sekarang, jangan Nadim lagi, antara Fatan atau Lawrence.
Apa? Yang B, Kak. B, betul. Thank you, Lawrence. Kan dijawab juga ya, udah pinter ya. Terus pembagi prom, jadi ada 2 kategori. Nanti ini jawabannya di drag and drop pilihannya. Jadi ada perintah prom atau prom yang bagus, terus ada prom yang buruk. Fatan boleh bantu aku drop yang mana aja? Kira-kira dari sini dulu deh. Tulis puisi tentang musim panas menggunakan gambar-gambar dari alam, fokus pada matahari yang cerah, pepohonan yang hijau, dan langit yang biru. Kira-kira prom ini udah bener, udah bagus apa buruk? Yang bagus. Tuh. Karena dia udah spesifik ya, dia udah Ya. nyantumin. Terus tulis sebuah puisi tentang musim panas yang akan sedih dan panjang. Eh, Udah spesifik belum? Belum ya? belum. Kurang Ya. jelas ini. Belum sesuai dengan yang tadi. Terus cerita puitis tentang bagaimana kami menghabiskan musim panas di rumah pedesaan dan gambarkan berbagai suara dan bau. Eh, bagus. Terus tulis puisi tentang musim panas dalam bentuk haiku. Haiku apa teman-teman? Kayaknya kalian lebih paham. Jelaskan momen matahari terbenam dan perasaan tenangnya. Hmm, Bagus ya. Bagus. Terus ini jelas ya, panjang udah. Tulis puisi pendek tentang musim panas jadi pasti bagus lah. Nah ini, tulis puisi tentang musim panas dalam 20 baris ya, jelas. Musim panas yang seperti apa kan. Terus tulis sebuah puisi tentang musim panas dengan hanya menggunakan kata-kata bersuku kata 1. Buruk. Tulis puisi tentang musim panas. Buruk. Oke, kita lihat apakah benar. Keren. Benar. Nih, kalian jawab ya di platformnya masing-masing ya. Udah ya. Next ke nomor 4. Nah, ini kita bikin lagi. Jadi dibuka dulu nih yang klik dokumen. Nah, ini seperti biasa dibuat make a copy dulu supaya bisa diedit, tahu buat salinan. Lalu dipahami ini. Jadi aku jelasin ya. Jadi di sini kita bikin prompt sama untuk seorang teman yang telah pindah ke kota lain gitu. Jadi kalian akan mengirim surat untuk seorang teman kalian yang udah pindah ke kota lain. Syaratnya itu suratnya harus tulis dengan cara yang informal, hidup, emosional, terus jelaskan. Ini kalian bikin sendiri ya, 2 atau 3 kejadian penting terkini dalam hidup kamu, ya ngarang aja lah. Pokoknya anggap aja teman kamu pindah keluar kota, terus apa yang bakal kamu ceritain gitu. Ngarang kejadian ya, 2 atau 3 kejadian penting lah. Akhir-akhir ini terjadi dalam hidup kamu. Terus jelaskan perasaan kamu juga, jadi pakai yang tadi, emosionalnya dijelaskan juga. Terus ya, akhiri surat dengan mengucapkan harapan terbaik. Jadi kita bikin, kita bikin sesuai dengan prompt yang ini gitu ya. Kan minggu kemarin udah ngerjain bareng-bareng, jadi sekarang yang ini dikerjain dulu, terus nanti ada 1 atau 2 orang yang share screen ya tentang jawabannya gitu. Kok dibuat kayak gini deh, kan ada nih gaya emosionalnya juga ada udah di sini kayak gitu. Oke, aku kasih waktu sampai 9.30. Oke ya? Bisa lah. Kerjain dulu yang 4 dulu aja.
Oke, gimana? Ada yang udah selesai? Ini aku barusan juga bikin. Jadi tulis email kepada teman kota lain dengan informal, hidup, terus ceritakan padanya tentang bla bla bla, dan akhiri surat. Kayak gitu aja. Mungkin ada yang mau membagikan punya kalian kayak gimana? Terus sama hasilnya jangan lupa dicantumin juga hasil dari GPT-nya. Ada yang udah? Nomor 4 aja. Atau kalian jangan-jangan curiga udah mengerjakan sampai nomor 5? Kak, Ya, Nadi mau? yang tugas 2 tuh formal atau informal? Yang mana? Yang tugas 2 itu buatnya formal atau informal? Oh, yang nomor 5. Yang mana? Yang nomor 5. Ya, yang ini Mana yang tugas 2. Iya kan, yang nomor 5 kan? Iya, yang surat permintaan resmi. Oh, ya berarti udah jelas dong di situ udah menulis surat resmi untuk kepala sekolah, masa informal. Di kepala sekolah pasti formal dong. Udah berarti kamu yang ini ya, yang nomor 4. Kan udah langsung ngerjain nomor 5. Belum. Coba lihat nomor 4-nya dulu. Kan udah ada guys, tinggal mengganti dan bikin peristiwa karangan lah 2-3. Iya, dikerjain tugas 1 aja ya. Itu nanti tugas 2-nya nomor 5 gitu ya. Oh, Oh, kamu jadi baca yang di spreadsheet-nya ya? Pantesan. iya. Ya, itu tugas 5. Jadi satu link nanti yang dikirim. Tugas 1 aja. Udah kan? Udah sih. Coba lihat nomor 4-nya. Siapa yang mau menjelaskan? Kalian menulis surat buat teman kalian. Siapa? Nomor 4. Coba lihat punya Lawrence deh nomor 4 ya.
Udah kan ya, Lauren? Nomor 4. Nomor tugas 1 maksudnya. Ya kak. Udah tugasnya. Udah sih. Coba lihat. Kita bahas bareng-bareng di session ini. Di spreadsheet-nya langsung aja. Belum Oh, belum. naik ke kopi. Gak apa-apa. Di GPT-nya deh. Lihat prompt-nya yang kamu buat. Oke, jadi tulis surat ke teman saya yang pindah ke kota lain. Soal itu dalam bentuk informal buat kejadian penting dalam hidup lalu. Nah, ini. Jadi ya itu sebenarnya udah benar sih ya, tapi 2 sampai 3 kejadian itu kalau bisa kamu yang bikin. Jadi kamu bikin kejadian versi kamu, terus jadi GPT-nya tinggal mengolah kata-katanya aja kayak gitu. Jadi bukan GPT yang disuruh buat kejadiannya. Tuh, oke? Oke kak. Oke. Coba lihat di end screen dulu. Coba lihat punya Fatan deh. Next. Dulu nggak? Belum. Ntar dulu. Oke. Nadim udah. Udah. Lihat dong. Pindahannya. Belum dijelasin juga peristiwanya ya. Maksudnya peristiwa. Jadi kamu tulis kayak misal peristiwa random aja yang kamu pikirin ketika teman kamu pergi kota lain, kira-kira apa yang peristiwa yang membekas gitu. Misal kamu nggak ada teman sekolah bareng kayak gitu. Jadi kamu tulis aja tentang peristiwa, jelaskan bahwa sekolah sepi tanpanya kayak gitu-gitu. 2 atau 3 aja kayak gitu. Jadi nanti GPT-nya nggak pakai peristiwa random orang gitu loh. Jadi pakai peristiwa yang benar-benar peristiwa kamu ke teman kamu kayak gitu. Terus itu juga belum ininya. Ada yang sorry, di mute dulu ya, Lawrence ya. Agak ini mental suaranya. Terus itu juga belum sesuai ininya tadi persyaratannya. Jadi perasaannya kamu udah itu. Perasaan. Nah, udah. Terus sama akhiri surat dengan mengucapkan harapan terbaik sesuai yang di platform, Nadim. Kamu nambahinnya Ini di udah kah? gimana? Fatan udah Udah. Ya. diperbaiki dulu ya, Nadim. Yang diperbaiki Ya. promptnya, perintahnya ya. Hasil GPT-nya apa kata GPT? Oke. Coba lihat punya Fatan.
Enggak. Ya udah bener, tapi ya itu tadi sama kayak yang lain. Jadi peristiwanya tuh kamu yang bikin ya. Jadi bukan GPT yang bikin random peristiwa terbaru dalam hidupmu itu. Jadi kamu ceritain kayak misal sekolah sepi tanpa kamu, atau aku biasa main Roblox bareng kamu kayak gitu-gitu. Tuh dijelaskan di promnya juga gitu. Jadi kamu yang bikin peristiwanya. Oke? Oh, oke ya. Nanti dikirim lagi di GPT-nya biar jawabannya juga sesuai, oke? Oke. Oke, itu feedbacknya buat nomor 4. Aku jelasin yang nomor 5 ya. Nomor 5 itu berarti tugas nomor 2. Oke, ini nomor 5. Jadi surat permohonan resmi, kamu perlu nulis surat resmi kepada kepala sekolah untuk meminta izin mengadakan acara sekolah. Kayak OSIS lah ya. Jadi persyaratannya itu eh, tujuannya ada apa, terus deskripsinya, tanggal, waktu, tempat tujuan, perkiraan jumlah peserta, pembenaran permintaan, manfaat bagi sekolahnya dan siswanya apa, terus informasi kontak tentu, menutup dengan rasa terima kasih, dan ini ada juga sertakan permintaan untuk sumber daya tertentu. Jadi biasanya kalau acara itu kan pasti ada butuh alat-alat gitu kan, peralatan suara atau dukungan dari guru kayak gitu. Ini bisa kalian bikin sesuai dengan prompt yang tadi juga bisa, atau kalian juga bisa pakai yang itu, yang tadi yang pakai struktur. Karena biar gampangin juga kan ini poin-poin. Nah, kalian bisa pakai yang ini. Jadi ganti aja ini sama surat resmi kepada sekolah, terus nanti strukturnya udah sesuai sama ini, kayak gitu. Lebih gampang sih menurutku kalau pakai yang perintah dengan spesifik struktur ini. Bebas sih, kalian mau pakai yang tadi juga nggak apa-apa. Yang penting jelas. Oke, jelas ada yang ditanyain buat nomor 5, tugas 2 ini? Jelas lah ya. Aku tunggu sampai 9.47 ya, nanti coba salah satu atau ya semuanya lah kasih tahu promnya yang nomor 5 tugas 2.
Oke, udah. 3 nyalin kalau pakai struktur sih. Coba salah satu share screen. Tugas 2-nya. Lawrence udah? Ntar kak, Oke, aku belum gue. soal nomor 5 ya. Nadim udah kah? Belum. Oke. Patan belum juga. Belum, Kak. Masih belum kah? Ada kesusahan emang? Halo? Udah belum Nadim? Lagi buat. Coba lihat share screen. Ah, Kan itu kalau pakai struktur tinggal copy aja teman-teman. ini. Promnya yang kedua agak ke bawah. Ini. Buatkan surat tunjuk kepada kepala sekolah, mengadakan konser hari Sabtu. Sip. Oke, sip. Nah, yang lain juga selesaikan ya. Jadi tugas yang jangan lupa dikirim di platform ya kalau udah selesai. Terus yang bintang itu tidak perlu karena itu soal bonus. Kalau nanti kalian selesai kelas mau coba-coba ngerjain nggak apa-apa. Itu yang bintang. Tapi sekarang kita kerjakan sampai yang nomor
5 aja, jadi sampai tugas 2. Yang tugas tambahan nggak perlu. Oke? Oke, Gimana? oke, oke. Oke. Fatan sama Lawrence, Nadim juga dikirim ya, jangan lupa. Kita istirahat sampai hmm, jam 10. Kalian on off mic dulu, off cam ya. Kalian nyemil dulu, tinggalin laptop dulu. Nanti jam 10 balik ya. Iya. Oke. Ya Kak.
teman-teman balik yuk. Udah jam 10. Nah, habis istirahat makin fresh atau makin ngantuk? Makin fresh ya harusnya ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi udah dikirim semua? Udah Kak. Ntar aku cek. Oke, sip. Kita lanjut ke next materi. Selanjutnya materi kedua yaitu AI sebagai asisten pembelajaran. Jadi bayangkan kamu itu sedang mempersiapkan menghadapi ujian, terus kamu punya pastinya kan kalau ujiannya itu pasti punya banyak materi ya, terus banyak mata pelajaran juga kan kalau masih sekolah. Terus jadi kamu tuh gak mungkin belajar semua hal itu gitu lagi. Jadi pasti harus menyoroti poin-poin mana aja yang penting. Nah, terus kamu sedang menulis makalah dan butuh bantuan untuk mendefinisikan gagasan utama juga. Terus ada lagi kamu perlu menerjemahkan teks dari bahasa Prancis gitu misal. Nah, AI ini dapat melakukan semuanya itu buat kamu dengan cara yang cepat dan efisien. Namun penting juga ya diingat bahwa AI itu hanyalah alat, jadi untuk membantu tapi tidak dapat menggantikan kerja dan pikiran kamu sendiri kayak gitu. Jadi jangan gunakan AI itu segalanya gitu. Tetap gunakan, fokuskan bahwa kamu bisa dan AI itu yang akan membantu kamu kayak gitu. Jangan sebaliknya. Terus MBB, jadi tentunya mencari informasi. AI dapat dengan cepat menemukan informasi yang kamu butuhkan di web dan menuliskannya secara ringkas dan jelas. Terus kompresi tes dapat mempersingkat teks panjang dengan mempertahankan informasi dasar. Bisa juga terjemahkan teks, jadi AI dapat mudah menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Terus pembuatan ide, AI juga bisa dapat membantu menggunakan ide untuk esai, tulisan, proyek kayak udah kamu lakukan beberapa kali lalu ya. Terus pemeriksaan tata bahasa dan gaya, dia bisa memeriksa kesalahan pada teks kamu dan menyarankan perbaikan gaya bahasa. Oke, jadi bayangkan kamu sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian, terus kamu memiliki banyak materi dan kamu perlu untuk menyoroti poin-poin penting. Apa yang akan menjadi perintahmu? Kira-kira apa? Nah, misal kalau kamu bayangkan kayak kompreksi, kamu ada teks ya, terus kompreksi tes untuk membuat menjadi lebih singkat, itu tentu kurang baik ya, karena kurang jelas apa maksudnya. Jadi yang benar itu ya pasti menggunakan tatanan yang sebelumnya kita bahas juga pertemuan kemarin itu. Jadi tindakannya apa, kompreksi tes, terus jenisnya, terus pakai batasannya menjadi 100 kata, terus topiknya tetap mempertahankan semua ide dengan dasar dan contoh gitu. Karena biasanya AI itu ya namanya buatan manusia ya, jadi kadang itu kalau kalian sadar ketika kita nyuruh rangkumin misal ini kompres kutipan dari buku Harry Potter, kadang tuh ada miss di di errornya itu di GPT, kadang alurnya atau nama-nama tokohnya tuh kadang dia ubah gitu. Jadi jangan lupa buat kasih tambahan pertahankan alur cerita utama dan nama-nama tokoh utamanya. Baru kalian cantumin tuh teks atau kutipannya kayak gitu. Jadi kalau misal teks artikel ya cantumin juga teks artikel yang mau kalian kompres kayak gitu. Aturan yang perlu disorot, jadi aturan 1, tuliskan dengan jelas, bersikaplah spesifik, jangan hanya nulis kompresi tes gitu. Tuliskan dengan tepat apa yang perlu dilakukan. Misal kompresi tes menjadi 5 kalimat atau kompleks teks menjadi 200 kata sambil mempertahankan semua ide dasar kayak gitu. Terus identifikasi target audiens kamu, siapa yang baca teks tersebut. Atau jika kamu seorang pelajar, maka kamu membutuhkan bahasa yang lebih sederhana daripada bahasa profesional. Itu gunanya audiens ya. Jadi ketika audiensnya itu dewasa, itu biasanya ya menyesuaikan dengan bahasa yang dibuat oleh GPT-nya akan lebih formal. Tentukan tujuan kompresinya, mengapa kamu perlu mengkompresi tes, apa untuk ringkasan atau untuk tujuan cepat dan untuk mempersiapkan presentasi gitu. Jadi tujuannya harus juga disertakan dalam perintah untuk membuat kompreksi atau rangkuman gitu kan, biasanya rangkuman ya. Terus memberikan konteks, jadi
spesifik teksnya, berikan teks lengkap yang perlu dikompresi, semakin banyak konteksnya, jadi semakin baik AI mampu memahami makna aslinya. Terus ada topik khusus juga jika kamu merupakan kutipan dari sebuah buku, itu harap tunjukkan secara spesifik tentang apa kutipan itu. Jadi jangan langsung kayak tadi Harry Potter terus kamu tiba-tiba ya menganggap bahwa GPT tahu gitu maksud dari kutipan Harry Potter yang mana gitu, enggak ya. Jadi harus tetap disertakan apa yang mau kamu kompresi itu, yang mau kamu konteksnya tuh apa gitu harus tetap disertakan. Terus kata kunci, jadi jika ada kata atau konsep penting yang perlu disimpan dalam teks, tentukan kata atau konsep tersebut. Aturan ketiga, berikan batasan dan parameter. Ya, sesuai dengan tambahan yang biasanya ya, jadi panjang teksnya itu berapa dalam kata atau kalimat atau paragraf, misal 2 paragraf. Terus gayanya, formal, informal. Terus nada, tentukan nada emosional, positif atau netral atau kritis gitu. Biasanya kalau mau rangkum artikel kan ada emosional dari artikel itu sendiri ya gitu. Jadi ada emosionalnya positif, netral, atau kritis. Terus poin-poin utamanya, jadi jika ada poin-poin utama tertentu yang harus dipertahankan kayak gitu. Jadi ini penting sih menurutku teman-teman. Jadi poin-poin yang harus dipertahankan itu misal biasanya soalnya GPT itu agak ngawur gitu ya ketika kita butuh kompresi tes kayak gitu. Jadi pertahankan yang sekiranya penting. Terus Oke, jadi tugas 2 ini pemeriksaan tata bahasa dan gaya. Literasi memberikan kontribusi penting terhadap penilaian karya tulis. Pemeriksaan tata bahasa membantu menghindari kesalahan dan meningkatkan kualitas teks. Kayak misal kamu sering menjawab pertanyaan apapun lah ya, itu kan kadang kayak pengen supaya lebih bagus kayak gitu. Nah itu namanya pemeriksaan tata bahasa dan gaya. Cara membuat perintahnya kayak gimana? Jadi secara khusus tunjukkan bahasa dan jenis teksnya, surat atau esai kayak gitu. Terus hasil yang diinginkannya, tentukan apakah kamu memungkinkan daftar kesalahan, teks yang dikoreksi, penjelasan kesalahan atau kombinasi dari semuanya. Terus gayanya kalau perlu, jadi tentukan gayanya penting, formal atau informal. Nah, ini contoh prompt yang baik untuk bahasa dan gayanya, koreksi bahasa dan gaya. Jadi periksa tata bahasa dan tanda baca dalam teks ini dalam bahasa Inggris, perbaiki kesalahannya. Ini kalau misal teksnya dalam bahasa Inggris. Nah ini ya penting, jadi jaringan saraf buatan sebenarnya merupakan alat hebat tapi nggak sempurna gitu. Mereka mungkin menghasilkan informasi yang salah atau tidak akurat, udah wajar lah ya. Jadi oleh karena itu penting untuk bersikap kritis saat mengevaluasi hasil jaringan saraf buatan dan selalu memvalidasi, terutama sebelum menggunakannya untuk tugas-tugas penting. Jadi yang di-generate atau hasil dari GPT itu nggak semena-mena kamu langsung, oke ini jawabannya, kirim gitu, nggak ya. Jadi tetap harus divalidasi, kayak tadi yang kamu bikin surat untuk nenek aja gitu. Misalnya tuh hasilnya udah muncul ya, tetap kamu harus baca dan, oh ya ini udah bener, kayak gitu. Harus divalidasi lagi ulang. Oke, yuk ke platform lagi, kita masuk ke tugas yang listen 2. Oke, ke soal yang nomor pertama. Kita kerjain bareng-bareng seperti biasa. Jadi fitur mana yang tercantum terkait dengan model bahasa MBB, model bahasa besar. Pilih semua jawaban yang benar. Fitur
terkait MBB yang bisa dilakukan MBB kayak gitu. Mengurai intisari teks, Mengurai intisari teks, benar. pembuatan teks, Pembuatan teks, menjawab pertanyaan, betul, tentu ya kalau menjawab pertanyaan tuh. menyelesaikan kalimat dan teks, Menyelesaikan kalimat dan teks, menciptakan karya unik yang tidak ada duanya. kurang benar. Hmm. Karena kan ya sebenarnya bukan baru ya itu ya, yang Kak, jawaban itu dari pembuatan teks kenapa ada dua? mana? Oh iya ya, di kalian juga? Ya, Iya, kedua. udah jawab semuanya deh. Udah ya kayaknya ya. Gak mungkin lah memprediksi masa Ya, depan memberikan ramalan cuaca. Oke, mungkin sip. Thank you Nadim. Next, ini prom sama kayak tadi. Perintah yang bagus, perintah yang buruk. Gantian mungkin Lawrence bisa bantu aku mana yang prom yang bagus, mana yang buruk. Itu bagus gak? Oke. Ini Hmm, tentukan ide untuk proyek ekologi sekolah yang memecahkan masalah pemanasan global. Kurang ya, kurang jelas. Ini udah jelas lah ide apa. Muncul ide untuk proyek ekologi sekolah, ini lebih kurang jelas lagi. Ini itu bagus gak? udah kayak gini. Kita lihat. Sip. Kalian jawab di platform ya. Next ke nomor 3. Nah, ini nomor 3, 4, 5, 6. Sama seperti biasanya kita buat prom lagi. Klik dokumennya ini. Jangan lupa make a copy. Di sini udah ada tugas 1. Tugas 1 itu nomor 3. Tugas 2 itu nomor 4. Dan seterusnya. Sampai tugas 4 ya. Jadi sampai nomor 6. Nah, jadi aku jelasin dulu masing-masing soalnya. Dari yang nomor 3. Jadi cari artikel ilmiah tentang topik yang menarik minat Anda. Ini bebas kalian cari di mana, di Google, dimanapun. Artikel ilmiah tentang topik yang menarik buat kalian. Gitu. Terus gunakan GPT untuk kompleksitas ya ini ya. Memadatan teks menjadi 3-4 tesis utama. Sesuai dengan prom yang tadi udah aku jelasin, yang benar kayak gimana. Kayak gitu. Nanti di hasilnya kayak tadi taruh di sini. Itu yang soal nomor 3. Oke, terus untuk soal nomor 4. Ini aku bahas langsung ya. Jadi ini pilih salah satu topik dari kurikulum sekolah. Jadi misal bahas klorofil gitu ya. Itu bebas kamu mau dapat info klorofil dari mana, terus minta GPT buat membuat 5 pertanyaan tentang topik yang muncul pada tes. Jadi bikin promnya kira-kira 5 pertanyaan apa yang bakal masuk di ujian tentang materi klorofil kayak gitu ya. Terus nomor 5 itu temukan teks pendek dalam bahasa asing, bahasa apapun, teks pendek dah. Terus gunakan GPT untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa kalian. Nomor 6, tulis pesan kepada guru matematika Anda sendiri untuk meminta dia mengirimkan pekerjaan rumah. Mintalah GPT untuk memeriksa tata bahasa pesan. Ini pemeriksaan tata bahasa dan gaya tadi ya. Jadi kalian mau mengirimkan chat secara formal ke guru matematika kalian untuk tanya
minta PR kayak gitu. Jadi kalian mau minta meminta dikirimkan PR-nya yang tadi gitu. Jadi pakai formal ke guru matematika kalian. Oke, aku kasih waktu ya. Nanti kita bahas kayak tadi sampai 10.25. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain.
Ya ini teman-teman, ada yang tadi soalnya aksesnya belum di ini ya, masih dibatasi. Jangan lupa, seperti biasa aksesnya kalau yang punya linknya bisa melihat ya. Ini aku cek masih dibatasin. Nanti aja nggak apa-apa setelah tugas yang ini selesai dibenerin. Oke. Punya Fatan ya tadi ya linknya pakai Gidocs kan, linknya diubah ya Fatan ke yang bisa diakses. Ya udah Kak. Udah, coba aku Ya. cek. Nah, sip.
Terus ini punyanya Lawrence. Coba di share screen Lawrence yang tadi itu kayaknya kamu salah masukin linknya. Harusnya kan kamu pakai file ya, tapi masukin link ini, link lokal kamu. Bentar, Kak. Ya Nadim udah bisa. Di platformnya. Coba lihat platform yang jawaban yang tas 1 tadi. Yang listen 1 maksudnya. Yang 1. Nomor 4. Nah itu. Itu link lokal bukan link ini. Kamu pengerjainnya di apa? Di Word, Kak. Word ya? Coba itu di X bisa nggak? Jawabannya kamu tuh. Soalnya nggak bisa diklik, aku nggak bisa lihat jawabanmu tuh kan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu diklik coba. Nah itu bisa itu. Masukin ininya. Coba diklik tuh yang ungu. Nah, masukin filenya. Gitu ya? Nadim gitu juga ya caranya tadi ngirimnya? Kenapa? Coba lihat share screen-nya Lawrence. Gitu ya ngirimnya? Nah, itu baru bisa tuh diklik. Coba diklik. Nah, gitu. Oke. Tolong dibenerin yang nomor 5 juga ya. Iya, iya, Oke. Kak. Thank you. Yang kedua juga Fatan jangan lupa anunya ya. Oke, Kak. Kerjanya udah selesai semua? Yang listen 2. Ini aku masih nomor 5 nih. Iya. Oke. Oke teman-teman, karena waktunya mepet, ntar tolong di mute dulu. Lawrence, aku mute ya. Coba lihat punya Nadim dulu deh nomor 3, terus nanti lihat punya Fatan nomor 4, terus lihat punya Lawrence nomor 5, terus nanti sisanya kalau belum selesai kalian kerjain lagi setelah kelas ya. Pastikan dikirim. Dari Nadim dulu. Kita bahas nomor 3 dulu. Berarti nomor 1 ya, menulis abstrak suatu artikel. Oke, tolong kompresi gaya ilmiah menjadi 3-4 tesis utama tetapi masih mencakup intinya dari besar. Sip. Lah teksnya mana? Ilmiah. Teksnya belum ya? Itu teksnya berarti GPT yang ngegeret sendiri ya? Teks apa? Itu
artikel ilmiahnya. Artikelnya aku nyari yang PDF terus kasih ke ChatGPT. Oh, oke oke oke. Sip. Oke, udah bener. Lanjut, nomor selanjutnya mungkin Fatan, yang tugas 2-nya. Buatin 5 pertanyaan tentang virus yang memungkinkan muncul pas ujian. Terus artikel virusnya kamu udah masukin pakai itu juga, file juga? Apa belum? Artikel virus Iya, yang tugas nggak 2 ini. langsung ya? Ha-ha. Kamu langsung gini doang, promnya. Iya, langsung gini aja. Oh ya, harusnya lebih tepat lagi kalau kamu masukin teksnya. Jadi kamu cari dulu tentang misal virus COVID gitu di artikel di Google, terus kamu copy, masukin juga. Jadi setelah prompt ini tambahin di bawahnya artikel titik dua. Nah, paste dah. Kayak gitu harusnya lebih Oh, benar ya. Nanti benerin lagi ya. Ya, Kak. Oke. Oke, tugas 3 Lawrence mungkin. Buat yang ini ya, pesan ini ya kepada guru matematika. Apa yang mana? Lupa aku nomor. Yang bahasa asing. Oh ya, bahasa asing. Good morning buat tes menjadi bahasa Indonesia. Oke, oke, oke. Halo, good morning. Sip. Oke. Oke, nanti diselesain ya teman-teman. Terus jangan lupa buat Fatan linknya di publik. Terus buat Lawrence tadi masukin filenya kayak tadi ya. Jadi biar bisa aku lihat. Pokok yang kamu bisa download, kamu bisa pencet. Hasilnya berarti aku juga bisa. Kalau kamu nggak bisa pencet, aku nggak bisa lihat kayak gitu. Oke guys, sebelum ditutup kita refleksi dulu ya. Kita eh, bahas apa yang hari ini kita pelajarin. Jadi hari ini kita udah belajar gimana untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari atau tugas pendidikan kayak tadi bikin surat untuk kepala sekolah kayak gitu menggunakan AI dengan prompt dan perintah yang sesuai, yang tepat supaya hasilnya juga sesuai. Jadi beberapa kayak kita udah menulis untuk nenek, terus memeriksa tata bahasa, terus juga meminta GPT untuk menulis esai. Berdasarkan pertemuan kedua ini ada yang perlu ditanyain? Masih bingung nggak? enggak ada Kak. Sip. Minggu depan kita masih ya seputar AI, kita bakal bahas lebih ngulik lagi, lebih tentang prom-prom yang tentunya banyak variasi yang bakal kita pelajarin kayak gitu. Oke teman-teman, good job buat hari ini. Kita ketemu lagi ya minggu depan ya di waktu yang sama. Terima kasih. Ya. Oke. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Bye.